Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada isim-isim yang dibaca rafa yang ketiga dan keempat, yaitu mubtada dan khabar. Yang pertama itu adalah fa'il, naibul fa'il kedua, ketiga dan keempat adalah mubtada khabar. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulamihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Al-mubtada'u wal khabaru. Jadi ini pada posisi rafa, khabar dari mubtada mahdzuf, takdirannya hadza. Bermula ini satu pembahasan tentang mubtada dan khabar. Qala, berkata Sason Haji dalam Jermiyah, babul mubtada'i wal khabari. Ini satu bab pada menjelaskan tentang mubtada dan khabar. Wal mubtada'u, dan bermula mubtada itu, huwa, dia, mubtada itu artinya al-ismu, yaitu isim al-marfu'u yang dibaca rafa atau yang dirafa'kan, al-ari, yang kosong isim yang dibaca rafa ini, anil awamilil lafziyati, dari amil lafzi. Itu tentang mubtada. Wal khabaru, dan khabar. Apa itu khabar? Huwa, dia, khabar itu al-ismul marfu'u al-musnadu ilaihi, isim yang dirafa'kan, yang disandarkan khabar itu ilaihi, kepada mubtada. Nahu qaulika, seumpama perkataanmu, Zaidun qaimun. Bermula si Zaid itu adalah orang yang berdiri. Zaidun mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, qaimun khabar itu rafa' tanda rafa' juga dhammah. Wa zaidani qaimani, dan zaidani qaimani, dan dua orang sezaid berdiri keduanya. Wa zaiduna qaimuna, dan bermula banyak sezaid berdiri mereka. Nah, ini tentang perkataan Sason Haji di kitab Jermiyah. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin Abdul Aziz. Jadi kitab ini adalah pengarangnya yaitu Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Wa aqulu, dan aku berkata, al-mubtada'u, bermula mubtada itu, ibaratun, itu satu ungkapan, an ma, dari satu, atau ma, dari sesuatu yang ijtama'a fihi, yang berkumpul padanya ma ini, salah satu umurin, oleh tiga perkara. Al-awwal, yang pertama dari tiga perkara itu, ayyakuna isman, jadi hendaknya mubtada itu isim. Nah, karena sudah disebut mubtada itu isim, fa kharaja an dzalika, maka keluar dari mubtada itu al-fi'lu, maka keluar dari yang demikian mubtada itu oleh al-fi'lu wal harfu. Maka mubtada itu wajib isim, tidak boleh fi'il, dan tidak boleh juga huruf. Kecuali jika fi'il itu atau huruf itu yang dijelaskan itu adalah maknanya, maka itu namanya hikayah, ala sabilil hikayah. Maka itu bukan fi'il dan bukan juga huruf namanya, tapi itu menjelaskan lapas fi'il atau lapas huruf. Wasani, yang kedua dari ketentuannya itu adalah ayyakuna marfu'an. Jadi mubtada itu pasti marfu'. Kalau enggak marfu' berarti bukan mubtada. Nah, fa kharaja bidzalikal mansub wal majruru biharfi jarin, dengan huruf jar aslin. Jadi mubtada itu mesti dia rafa. Karena sudah disebut rafa, maka keluar dari mubtada itu al-mansub, yaitu mansub dan majrur. Jadi mubtada itu tidak boleh mansub, tidak boleh jar.
biharfi jarin dengan huruf jar asliin. Kenapa disebutkan tidak boleh mubtada itu tidak boleh mansub dan tidak boleh jar dengan jar yang asli? Karena ada mubtada itu dimasuki dengan jar ziyadah atau huruf jar tambahan lah gitu. Wasalisu, dan yang ketentuan yang ketiga yaitu ayakuna arian, yaitu mubtada itu harus sepi anil awamil lafziyati, harus sepi dari amil lafzi. Maka jika ada amil lafzi maka tidak memenuhi syarat menjadi mubtada. Wa mana hadza, dan arti ini ayakuna khalian, ada hendaknya mubtada itu sepi minal awamili, dari amil lafziyati, yaitu amil lafziyah. Misalul fi'li, semisal fi'il, yaitu jadi misalnya sebelum mubtada itu ada fi'il. Berarti kalau ada fi'il berarti nanti isim yang marfu itu tidak menjadi mubtada lagi, tetapi dia menjadi fa'il dari fi'il itu. Wa mislu kana wa akhawatiha, dan semisal kana dan saudara-saudaranya kana. Nah, jika jatuh isim yang marfu ini setelah kana, maka dia itu bukan lagi menjadi mubtada tetapi menjadi isimnya kana atau isimnya saudara-saudara si kana. Fa innal ismal waqi', maka sungguh isim yang jatuh ba'dal fi'li, setelah fi'il itu yakunu fa'ilan, ada ia menjadi fa'il, tidak lagi menjadi mubtada. Au naiban, atau kalau tidak menjadi fa'il ia menjadi naibul fa'il anil fa'ili, yang menggantikan naiban anil fa'ili, yang menggantikan dari fa'il. Ala ma sabaqa, atas ma yang sudah terdahulu. Jadi ini sudah kita bahas sebelumnya. Wal ismul waqi'u, dan bermula isim yang jatuh ba'da kana, setelah kana, au ihda akhawatiha, atau salah satu dari saudaranya kana, yusamma, dinamakan ia itu isma kana, akan isimnya si kana. Wala yusamma mubtada'un, maka tidak dinamakan ia mubtada. Lanjut. Wa misalul mustawfi hadhil umuru as-salasatu. Jadi di sini kita baca umuru karena di sini jadi umura di sini. Benar umuru jadinya nih. Dan bermula ini contoh mustawfi, contoh yang lengkap. Oleh ini perkara, jadi fa'il dari mustawfi. Salah satu yang tiga, Muhammadun, itu contohnya adalah contoh Muhammadun min kaulika, dari umpama perkataanmu Muhammadun hadirun. Jadi bermula Muhammad itu adalah orang yang hadir. Berarti Muhammad di sini Muhammadun mubtadaun marfu bil ibtida'i, tanda rafa'nya dengan dhammah. Karena apa dhammah? Karena isim mufrad. Hadirun ini khobar marfu tanda rafa' dhammah. Yang menjadikannya dia rafa' adalah mubtada. Fa innahu, maka sungguh ia Muhammad itu ismun marfu'un, isim yang marfu', lam yataqaddamhu, yang tidak mendahului lapas Muhammadin itu amilun lafziyun, yaitu amil lafzi. Jadi sebelum Muhammad ini tidak ada apa-apa, tidak ada fi'il, tidak ada isimnya kana atau saudara-saudaranya kana, maka dia menjadi mubtada. Itu tentang mubtada. Dan sekarang tentang khabar. Wal khabaru, apa itu khabar? Huwal ismul marfu', dialah isim yang dibaca rafa, alladzi, yang ia isim yang dibaca rafa itu yusnadu, disandarkan, ilal mubtada'i, kepada mubtada, wa yuhmalu alaihi, dan dikaitkan, mungkin maksudnya ini dikaitkan atau dibebankan kepada mubtada. Fayutimmu bihi, maka menyempurnakan bihi, dengannya khabar itu, ma'ahu, bersamanya bersama mubtada al-kalamu ala kalam. Jadi menyempurnakan kalam dengan khabar itu bersama mubtadanya. Wa misaluhu, dan contoh khabar
yaitu hadirun, yaitu lafaz hadirun min qaulihi dari umpama dari perkataanmu atau dari perkataannya itu Muhammadun hadirun. Jadi ini sama contohnya dengan yang di atas. Di Muhammad mubtada marfu bil ibtidai tanda rafa'nya dhammah. Hadirun Muhammadin itu tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Hadirun khabar marfu tanda rafa' dhammah karena isim mufrad juga. Jadi sesuai dia. Tapi nanti tentang kesesuaiannya ini nanti ada di bawah kayaknya nih. Wa hukmu kulli minal mubtada'i wal khabari, dan bermula hukum tiap-tiap satu daripada mubtada atau khabar ini yaitu araf'u, yaitu rafa. Nah, jadi hukmu di sini mubtada marfu', khabarnya adalah raf'u di sini. Kama ra'aita, sebagaimana yang engkau telah melihat. Wa hadza raf'u, dan bermula ini rafa imma ayyakuna bidhammatin zahiratin. Jadi rafa'nya itu tandanya itu dengan dhammah yang zahir. Ada kalanya dengan dhammah yang zahir. Contohnya nahu Allahu Rabbuna. Bermula Allah itu, jadi Allah mubtada, Rabbuna adalah Tuhan kita. Ini adalah khabar. Nah, jadi ini tanda rafa'nya keduanya mubtada dan khabar ini dengan dhammah yang zahir. Yaitu Allahu ada dhammahnya, Rabbuna juga ada dhammahnya. Muhammadun nabiyuna, dan bermula Nabi Muhammad itu adalah nabi kita. Jadi Muhammadun mubtada tanda rafa'nya dhammah dengan dhammah yang zahir. Nabiyuna juga khabar marfu tanda rafa' dhammah yang zahir juga. Wa imma ayakuna marfu'an bi dhammatin muqaddaratin li ta'adzuri. Dan terkadang juga khabar dan mubtada itu marfu dengan dhammah yang ditakdirkan karena uzur. Contohnya Musa, Mustafa minallahi. Jadi bermula Musa itu, nah jadi Musa di sini mubtada marfu tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena alif itu tidak bisa menerima harakat. Berarti dia itu uzur. Mustafa khabar rafa tanda rafa' dhammah. Tanda rafa'nya dhammah yang ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Sama alasannya, yaitu karena uzur, alif tidak bisa menerima harakat. Minallahi jumlah jar majrur. Dan contohnya juga Laila fadla. Bermula si Laila itu adalah fadla nisa, adalah seutama-utama perempuan. Laila mubtada marfu tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas alif karena uzur. Tidak ditampilkan karena uzur. Fadla di sini khabar marfu tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan atas alif karena uzur. Fadla mudhaf, an-nisa'i mudhafan ilaih. Nah, seperti itu tentang mubtada dan khabar. Wa imma an yakuna bidhammatin muqaddaratin. Berarti yang tadi itu mana amin zuhuriha itu karena uzur. Karena kalau sekarang ini, dan terkadang mubtada atau khabar itu rafa dengan dhammah yang ditakdirkan. Mana min zuriha, yang mencegah dari tampaknya itu adalah as-siqali, itu berat. Contohnya al-qadi, yaitu lafaz al-qadi, huwa al-ati. Al-qadi huwa al-ati. Bermula dia qadi itu huwa, dia qadi itu al-ati, orang yang datang. Jadi al-qadi di sini mubtada marfu dengan ibtida al-qad. Jadi tanda rafa'nya dhammah yang ditakdirkan atas ya. Mencegah mana min zuriha, yang mencegah dari tampaknya itu adalah berat mendumahkannya itu. Huwa di sini dhamir munfasil mabni di atas fathah mubtada kedua. Al-ati di sini khabar huwa, khabar marfu tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas ya. Mana min zuriha, yang mencegah dari tampaknya adalah berat. Jadi jumlah khabar mubtada khabar huwa dan ati ini pada mahal rafa' khabar dari al-qadi. Wa imma ayakuna marfu'an, dan terkadang juga marfu' ya khabar ataupun mubtada itu biharfin dengan huruf minal hurufil lati, dengan huruf-huruf allati yang ia huruf itu tanubu menggantikan anidumati daripada dhammah. Nahu contohnya adalah al-mujtahidani faizani. Bermula dua orang yang sungguh-sungguh itu beruntung keduanya atau berhasil keduanya atau menang keduanya. Jawabannya arti faizah ini
Yang jelas positif artinya, yaitu orang yang bersungguh-sungguh sukses keduanya. Bermula dua orang yang sungguh-sungguh itu berhasil keduanya. Jadi al-mujtahidani mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa'nya alif karena tasniah. Faizani di sini khabar marfu tanda rafa' alif karena tasniah juga sama. Jadi nunnya di sini masing-masing ini nun iwad ganti daripada tanwin pada ketika mufradnya. Wala budda minal mubtada'i wal khabari, dan haruslah pada mubtada dan khabar itu min ayyatabaqa, bahwa harus bersesuaian fil ifradi pada masing-masing ifradnya. Kalau mubtada'nya mufrad berarti isim mufrad, maka khabarnya juga isim mufrad. Contohnya Muhammadun qaimun. Muhammad ini isim mufrad, qaimun juga isim mufrad. Wa tasniyati ini atap kepada ifradi ini, dan juga harus sesuai pada tasniahnya. Contohnya al-muhammadani qaimani, jadi ini keduanya tasniah. Wal jam'i, dan sesuai juga pada jamaknya. Contohnya al-muhammaduna qaimuna, jadi keduanya ini muhammaduna jamak mudzakkar. Wa fit tadzkiri, dan pada mudzakarnya ka hadzihil amsalati, seperti contoh ini muhammadun qaimun, ini sama-sama mudzakkar. Muhammadani juga keduanya mudzakkar, Muhammaduna qaimuna juga mudzakkar semuanya ini. Wa fi ta'nisi, dan harus sesuai juga pada bentuk ta'nisnya. Contohnya hindun qaimatun. Nah, jadi dua-duanya ini bentuk ta'nisnya. Wal hindani qaimatani, wal hindatu qaimatu. Nah, lanjut saja nih ya. Al mubtada'u qismani, bermula mubtada itu ada dua bagian. Nah, zahirun wa madmarun. Qala berkata Sasana Haji, wal mubtada'u qismani, bermula mubtada itu ada dua bagian, zahirun wa madmarun, yaitu isim zahir dan isim dhamir. Ini sama kasusnya dengan yang fa'il pertama itu. Fa zahiru, maka bermula isim zahir ma taqaddama dzikruhu, itu sesuatu yang sudah terdahulu oleh penyebutannya. Wal mudmaru isna asyara, dan bermula isim dhamir itu ada 12. Wahia, dan dia isim dhamir, berarti di sini dhamir munfasil maksudnya ini ya. Ana, saya, nahnu kami, anta kamu, anti kamu juga. Tapi perbedaannya anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Antum kalian berdua laki-laki dan perempuan. Wa antum kalian laki-laki, antuna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa huna nahwu qaulika ana qaimun, bermula saya adalah orang yang berdiri. Jadi i'rabannya ana dhamir munfasil mabni di atas sukun pada mahal rafa, mubtada, qaimun khabar marfu tanda rafa dhammah karena isim mufrad. Nahnu qaimuna, kami orang yang berdiri. Wa ma asbaha dzalika, dan ma yang seumpama yang demikian. Jadi satu saja kita i'rab. Wa aqulu, dan aku berkata, kata berarti ini perkataan di atas itu perkataan Sasana Haji di matan Jurmiyah. Sekarang perkataan Syekh Muhyiddin, wa aqulu, dan aku berkata, yang qasimul mubtada'u ila qismaini, jadi terbagi mubtada itu menjadi dua. Mana saja duanya? Al-awalu az-zahiru, yang pertama adalah isim zahir, wasani al-mudmaru, yang kedua adalah isim dhamir. Wa qad sabaqa fi babil fa'ili, sungguh telah terdahulu pada bab fa'il ta'rifu oleh definisi kulli minaz zahiri, yaitu tiap-tiap daripada isim zahir dan isim dhamir. Fa misalul mubtada'i az-zahiri, maka bermula contoh mubtada isim zahir. Contohnya Muhammadun Rasulullah. Jadi Muhammadun ini adalah isim zahir. Jadi mubtada Rasul khabar rafa dan rafa dhamma. Rasul mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Wa Aisyatu ummul mukminin. Nah, jadi Aisyah mubtada karena di sini dia juga menjadi isim zahir. Ini contoh mubtada isim zahir. Ummu di sini khabar marfu tanda rafa dhamma. Ummu mudhaf, mukminin mudhafun ilaih tanda jarnya ya, karena ini jamak mudzakkar salim. Itu tentang contoh mubtada isim zahir. Wal mubtada'u al mudmaru, yaitu mubtada isim dhamir, itu isna asyara, itu ada 12 apa? Lafzan, itu ada 12 lafaz. Al awal, yang pertama adalah ana. Jadi ini dirincikan tentang dhamir munfasil yang menjadi yang menjadi mubtada isim dhamirnya. Ana
lil mutakallimi al-wahidi, yaitu ana untuk mutakalim sendiri. Nah, contohnya ana Abdullah, bermula saya adalah hamba Allah. Ana dhamir mumpasil mabni di atas sukun pada mahal rafa mubtada. Abdullah ini khabar rafa atau rafa dhammah. Abdul mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Wasani yang kedua yaitu nahnu lil mutakallimil muta'addidi, itu bagi mutakalim yang berbilang, yaitu lebih dari satu. Awil wahidi, ataupun cuma satu mutakalimnya, tetapi al-mu'azzimi yang mengagungkan nafsahu akan dirinya. Contohnya nahnu qaimuna, bermula kami ini adalah orang yang berdiri. Nah, wasalisu yang ketiga anta lil muhatabi al mufradi al muzakkari, itu muhatab untuk mufrad muzakkar. Contohnya anta qaimuna, bermula engkau itu adalah orang yang fahimun, engkau adalah orang yang paham. Warabi yang keempat anti lil muhatabatil mufradah al muannas, ini untuk muhatabah mufrad muannas. Contohnya anti muti'atun, engkau, bermula engkau perempuan adalah orang yang taat. Yang kelima antuma lil mukhatabaini muzakkaraini kana au muannasataini. Jadi antuma ini untuk dua orang yang dihitab laki-laki, dua orang yang dihitab baik laki-laki ataupun perempuan. Contohnya antuma qaimani, bermula kamu berdua adalah orang yang berdiri. Wa antuma, dan bermula kamu berdua qaimatani adalah orang yang berdiri. Yang keenam antuma li jami'i dzukuri al mukhatabin. Jadi antum ini untuk jamak mudzakkar yang dihitab banyak laki-laki. Contohnya antum qaimuna, bermula kalian laki-laki itu berdiri. Wasabi'u yang ketujuh antunna, yaitu li jami'il inasi, bagi jamak perempuan al mukhatabat yang dihitab. Contohnya antunna qaimatun, bermula kalian perempuan, qaimatun adalah orang yang berdiri. Wasaminu yang kedelapan huwa lil mufradi, yaitu huwa ini untuk mufrad al-ghaib yang ghaib, al-muzakkar bagi muzakkar. Contohnya huwa hadirun, bermula dia adalah orang yang hadir. Muttasi'u yang kesembilan hiya lil mufradatil ghaibatil muannasati, hiya ini untuk mufrad ghaib yang perempuan. Contohnya hiya musafiratun, dia itu orang yang berpergian. Wal ashiru yang ke-10 itu adalah huma lil musannal ghaib mutlakan, ini huma ini untuk tasniyah ghaib secara mutlak, mudzakkaran kana atau muannas. Contohnya huma qaimani, bermula mereka berdua itu berdiri keduanya. Wa huma qaimatani, bermula mereka berdua itu berdiri keduanya perempuan. Wal hadi asyar yang ke-11 hum li jami' dzukuril ghaibin, bagi jamak mudzakkar yang gaib. Contohnya hum qaimuna, mereka para laki-laki berdiri. Wasani asyar dan yang ke-12 hunna, itu li jami'il inasi, bagi jamak perempuan al ghaibat yang gaib. Contohnya hunna qaimatun, mereka perempuan itu berdiri. Wa idza kana al mubtada'u, dan jika ada mubtada'nya itu dhamiran, itu adalah berbentuk dhamir, fa innahu la yakunu illa barizan, maka jika mubtada'nya itu berbentuk isim dhamir, maka sungguh ia itu tidak ada ya kecuali dhamir yang tampak, harus tampak, munfasilan dan dhamir yang munfasil. Karena hanya dhamir munfasil yang bisa jatuh di awal kalimat dan bisa menjadi mubtada. Nah, kama ra'aita, sebagaimana yang telah engkau lihat. Karena dhamir muttasil itu tidak bisa menjadi mubtada atau tidak bisa jatuh di awal kalimat. Kalau dhamir munfasil bisa. Nah, 24 ini kita selesaikan tentang keduanya ini, tentang mubtada khabarnya. Yang tadi itu kan tentang mubtada, sekarang aqsamul khabari, macam-macam khabar. Qala, berkata Hasan Haji di kitab Jirmiyah, wal khabaru qismani, bermula khabar itu ada dua macam. Mufradun, pertama khabar mufrad, wa ghairu mufrad, dan selain mufrad dan tidak mufrad. Jadi perlu diperhatikan, mufrad di sini bukan berarti isi mufrad, walaupun nanti memang ada isi mufrad nanti isinya ini. Nah, jadi ini bukan bentuk tunggalnya itu maksudnya ini, tetapi memang namanya sudah mufrad, wa ghairu mufrad dan tidak mufrad. Sekali lagi, khabar itu terbagi menjadi dua, yaitu mufrad dan ghairu mufrad.
Fal mufradu maka khabar mufrad itu contohnya Zaidun qaimun. Jadi memang ini contohnya ini isim mufrad yaitu Zaidun qaimun, bermula Zaid adalah orang yang berdiri. Tetapi ketika dirubah menjadi Zaidani qaimani itu juga menjadi khabar mufrad juga qaimani itu. Dan Zaiduna qaimuna itu juga khabar mufrad qaimuna. Meskipun bentuknya adalah jamak. Nah, yang selanjutnya wa ghairil mufradi yaitu khabar yang bukan mufrad. Nah, itu arba'atu asya'a itu ada 4 macam. Pertama al-jar wal majrur yaitu khabar itu pertama jar dan majrur bentuknya, wa zarfu yaitu zarab, wal fi'lu ma'a fa'ilihi yaitu fi'il bersama fa'ilnya itu bisa menjadi khabar. Wal mubtada wal ma'a khabarihi dan mubtada bersama khabarnya itu nanti bisa menjadi khabar. Nah, qaulika seumpama perkataanmu, Zaidun fiddari, bermula si Zaid fiddari ada di dalam rumah. Zaidun itu mubtada, fiddari jumlah jar majrur pada mahal rafa, jadi khabar Zaidun. Nah, inilah maksudnya ini al-jar wal majrur. Jadi khabar itu bisa berbentuk jar dan majrur. Tetapi ini khabarnya itu adalah sesuatu yang dibuang. Nah, itu takdirannya sabitun atau kainun. Nah, Zaidun sabitun fiddari, bermula si Zaid itu ada di dalam rumah. Itu tentang jar majrur. Selanjutnya tentang dzarab yaitu wa Zaidun indaka, bermula si Zaid itu ada di sisimu. Jadi Zaidun mubtada marfu tanda rafa dhammah. Indaka ini dzaraf pada mahal rafa khabar mubtada. Inda mudhaf kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal jar mudhafun ilaih. Yang selanjutnya fi'il bersama fa'il yaitu Zaidun qama abu, bermula si Zaid telah berdirilah oleh bapaknya. Jadi ini kan fi'il bersama fa'ilnya, qama ini fi'ilnya, abuhu fa'ilnya. Jadi lapas qama abuhu fi'il fa'il pada mahal rafa khabar dari Zaidun. Abu mudhaf, jadi qama abu di sini fa'il dari qama, fa'il marfu tanda rafa itu dengan waw karena isim yang 5. Abu mudhaf hu di sini mudhafun ilaih. Jadi saya ulang, Zaidun itu mubtada, nah khabarnya adalah jumlah fi'il fa'il. Yang selanjutnya adalah mubtada ma'a khabarihi yaitu Zaidun jariyatuhu zahibatun, bermula si Zaid itu yang bermula budaknya itu adalah orang yang pergi. Jadi jariyatu di sini mubtada kedua, zahibatun khabarnya. Nah, jumlah jariyatuhu zahibatun ini adalah khabar pada mahal rafa khabar dari Zaidun. Itu masih pembahasan tentang di jurumiyahnya itu. Nah, ini sekarang wa aqulu kata Syekh Muhyiddin. Aku berkata, yang qasimul khabaru ila qismaini. Jadi khabar itu terbagi menjadi 2. Al-awal yang pertama adalah khabarun mufradun. Ialah khabar mufrad. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, meskipun namanya mufrad tetapi tidak selalu berbentuk isim mufrad. Wasani yang kedua itu adalah khabarun ghairu mufradin. Itu khabar yang bukan mufrad. Nah, wal muradu bil mufradi huna, yang dikehendaki dengan mufrad di sini ma laisa jumlatan wala syabihan, sesuatu yang bukan berbentuk jumlah, wala syabihan, dan tidak juga berbentuk syabihan bil jumlati, tidak menyerupai jumlah juga. Contohnya adalah qaimun, yaitu lafaz qaimun min qaulika dari umpama perkataanmu Muhammadun qaimun. Nah, jadi ini Muhammadun qaimun ini adalah khabar mufrad. Walaupun nanti berubah Muhammadani qaimani, Muhammaduna qaimuna. Jadi semua ketiga itu berbentuk khabar mufrad. Meskipun yang kedua tasniyah, yang ketiga itu jamak. Tetap saja namanya mufrad. Wa ghairul mufrad, dan khabar kedua namanya khabar yang bukan mufrad. Nau'ani itu ada 2 jenis. Pertama jumlatun, yaitu berbentuk jumlah. Maksudnya jumlah di sini bisa jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Wasyibhu jumlatin, yang kedua adalah yang menyerupai jumlah, yaitu huruf jar majrur dan dzarab. Wal jumlatu, dan sekarang jumlah itu dua jenis, yaitu jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah, wa jumlatun fi'liyatun. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah.
Fal jumlatul ismiyatu, maka bermula jumlah ismiyah itu hiya, contohnya adalah ma talafat, ma ta'allafat, sesuatu yang tersusun min mubtada'in wa khabarin, dari mubtada dan khabar. Contohnya abuhu karimun. Karimun bermula bapaknya adalah orang yang mulia. Jadi karena ini abuhu ini mubtada, karimun di sini adalah khabarnya. Nah, jadi ini adalah khabar yang tersusun dari jumlah ismiyah. Min kaulika, mohon maaf ini jadi maksudnya nahu contohnya adalah abuhu karimun, yaitu lapas abuhu karimun min kaulika dari umpama perkataanmu Muhammadun. Nah, di sini ini contohnya ini bermula Muhammadun itu, nah ini mubtadanya, mubtada marfu bil ibtida tanda rafa dhammah. Abuhu di sini adalah khabar rafa, tanda rafanya wawu karena isim yang 5. Karimun naat kepada abuhu. Jadi tadi salah tadi itu. Nah, itu namanya jumlah ismiyah. Wal jumlatul fi'liyah, dan jumlah fi'liyah itu contohnya ma ta'alafat, sesuatu yang tersusun min fi'lin wa fa'ilin, dari fi'il dan fa'il, wa naibihi, atau tersusun dari naibul fa'ilnya. Contohnya safar abuhu, yaitu lapas safar abuhu min kaulika, dari seumpama perkataanmu Muhammadun safar abuhu, bermula Muhammad telah pergilah oleh bapaknya. Nah, jadi di sini Muhammadun mubtada marfu tanda rafa dhammah. Nah, safara fi'il madhi mabni di atas fathah, abu fa'il marfu tanda rafa wawu karena isim yang 5, abu mudhaf hu mudhafun ilaih. Jadi jumlah fi'liyah ini safara abu ini pada mahal rafa khabar dari mubtada. Itulah kenapa disebut dia khabar jumlah fi'liyah. Dan contohnya yadribu gulamuhu, yudrabu gulamuhu, yaitu lapas yudrabu gulamuhu min kaulika Khalidun yudrabu gulamuhu. Bermula Khalid itu yang dipukul budaknya. Khalidun di sini mubtada marfu tanda rafa dhammah, yudrabu fi'il mudhari mabni majhul, gulamuhu naibul fa'ilnya. Gulam di sini apa namanya? Gulam di sini mudhaf, di sini dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhafun ilaih. Jadi gulamuhu, jadi jumlah fi'il mudhari majhul beserta naibul fa'ilnya ini pada mahal rafa khabar dari Khalid. Seperti itu. Fa in kana al-khabaru jumlatan, maka jika ada khabarnya itu berbentuk jumlah, fala budda, maka haruslah lahu baginya khabar jumlah itu min rabitin, daripada satu pengikat, yarbituhu, yang mengikatnya bil mubtada'i, dengan mubtada. Imma dhamirun, terkadang yang mengikatnya itu adalah dhamir yaudu, yang kembali ya dhamir itu ilal mubtada'i, kepada mubtada, kama sami'ta, sebagaimana yang sudah engkau dengar. Wa imma ismun wa imma ismu isyaratin, atau terkadang isim isyarat yang menjadi pengikatnya itu. Contohnya Muhammadun hadza rajulun karimun, bermula Muhammad ini dia Muhammad itu rajulun adalah laki-laki, karimun yang mulia. Jadi Muhammadun mubtada marfu tanda rafa dhammah, hadza isim isyarat mabni di atas sukun. Ini mubtada kedua kembali kepada Muhammad. Rajulun khabar hadza marfu tanda rafa dhammah, karimun naat kepada rajulun. Nah, jadi jumlah hadza rajulun karimun pada mahal rafa khabar kepada Muhammad. Wa syibhul jumlati naw'ani aidan, dan bermula syibhul jumlah juga ada dua juga. Al-awal, yang pertama adalah al-jar wal majrur, yaitu jumlah jar majrur. Contohnya fil masjidi, yaitu lapas fil masjidi min qaulika, dari seumpama perkataanmu aliyun fil masjidi, bermula si Ali itu ada di dalam masjid. Nah, jadi Ali di sini mubtada marfu tanda rafa dhammah, fil masjidi jumlah jar majrur pada mahal rafa khabar aliyun. Nah, wasani al-zarfu, yang kedua adalah zarab. Contohnya fauqal gusni, yaitu di atas dahan. Nah, jadi ini min qaulika, jadi dari seumpama perkataanmu. At-tairu, bermula burung itu fauq, atau burung. Tidak mungkin pesawat di atas pohon, jadi karena ta'ir itu bermakna pesawat juga. At-tairu burung itu fauqal gusni, berada di atas dahan. At-tairu mubtada marfu tanda rafa dhammah, fauqa zaraf maf'ul fih sekaligus mudhaf, al-gusni mudhafun ilaih.
Jadi jumlah fauqal ghusni ini pada mahal rafa khabar dari tairu. Wa min dzalika dan dari yang demikian itu ta'lamu engkau mengetahui annal khabara bahwasanya khabar itu ada tafsili di atas perinciannya itu khamsatu anwa'in itu ada 5 jenis, ada 5 perinciannya lah jenisnya. Pertama mufradun ada mubtada, ada khabar mufrad, wa jumlatun fi'liyatun ada khabar jumlah fi'liyah, wa jumlatun ismiyatun ada khabar jumlah ismiyah, wa jarun ma'a majrurin dan ada khabar jar majrur, wa zarfun dan yang terakhir adalah khabar dari zarab. Nah, ini tentang mubtada dan khabar. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.